Baik, belum direkomendasikan dan sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Sulis di Jawa Tengah yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Aji Dewandaru untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Medco, direkomendasikan buy di 995 hingga 1205. Perbankan big cap tadi pun juga sempat kita singgung, BBCA di 8.150 hingga 9.300, BBRI di 4.700 hingga level 5.000, sementara dari konsumer ada ICBP juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 9.900 dan resistennya hingga 10.600. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Aji, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk perbankan big cap, BBCA, dan BBRI sudah kita bahas tadi Pak, dan juga sudah dianalisis secara teknikal. Nah, kita akan coba bahas untuk Medco terlebih dahulu Pak. Analisis dan juga pertimbangan Anda merekomendasikan saham Medco untuk perdagangan esok hari. Kalau saya lihat Medco memang pergerakannya kan secara fundamental untuk harga minyak memang belakangan ini sedang mengalami penurunan ya. Tapi kalau saya misalkan lihat berita belakangan di mana OPEC Plus yang mengatakan akan melakukan pemotongan dari produksi harian mereka, itu harusnya mungkin dalam bulan Januari atau bahkan Februari harga minyak akan ada potensi untuk rebound. Dan ini juga tentunya akan menguntungkan Medco. Jadi ketika pergerakan sahamnya sendiri secara teknikal ini sekarang sedang bergerak sideways, ranging-nya itu di angka 995 sampai 1000-an, itu bisa dimanfaatkan buat teman-teman untuk melakukan akumulasi beli. Jadi kita sembari menunggu nih kalau misalkan ternyata nanti beritanya sudah keluar dalam artian harga minyak akhirnya sudah rebound lagi di atas angka 80, itu pasti akan menguntungkan saham Medco dan itu menurut saya potensi untuk sampai ke angka 1200-an masih sangat possible. Baik, penutupan hari ini di 1070 menguat di 0,47% dan secara dominan bergerak ke zona hijau dan zona merah maksud saya, dan tadi pun juga sempat menyentuh ke level terendahnya di 1020. Kita beralih ke saham pilihan lainnya. Tadi dua perbankan big cap, BMRI dan BBRI juga sudah sempat kita singgung pemirsa. Saya akan coba bahas pertanyaan untuk saham pilihan yang kedua ini dari konsumer ICBP Pak Haji. Kalau misalnya kita lihat ICBP, ini adalah salah satu sektor yang mungkin tidak diperhatikan ya oleh kebanyakan investor. Kalau misalkan saya lihat dari bulan Oktober, November, dan awal Desember ini fokus kita itu kebanyakan di saham komoditas energi dan juga saham teknologi nih yang memang lagi rame seperti yang tadi kita bahas untuk Gotoh. Ada salah satu sektor yang kalau misalkan kita lihat itu harusnya memiliki performa yang cukup bagus di tahun depan, walaupun adanya potensi resesi, tapi pemerintah pun juga pasti akan mengambil sikap nih dalam menjaga resesi itu dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Tentunya yang akan diboost itu adalah sektor konsumer, dan ICBP pun merupakan salah satu sektor konsumer. Dia adalah saham big cap juga dan dia cukup defensif. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi teknikalnya pun, bahkan ICBP ini sudah mengalami uptrend channel dari bulan Oktober kemarin. Jadi bisa kita asumsikan buat teman-teman yang misalkan masih ragu atau takut untuk berinvestasi dan memarkirkan dananya, salah satu rekomendasi saham yang cukup defensif untuk menghadapi resesi di tahun depan adalah saham ICBP ini tadi. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa saya akan sampaikan kembali. Ada Medco, kemudian BBCA, BBRI, dan ICBP. Dan kebetulan BBCA dan BBRI sudah kita bahas lebih detail di segmen sebelumnya. Baik, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Untuk pertanyaan Pak Aji, sudah cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba lihat yang pertama. Ibu Liana dari Surabaya, Pak Haji. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk saham Bumi, Pak, sudah beli di 198. Mohon analisis dan juga support dan resistennya, Pak Haji. Kalau Bumi memang pergerakannya dari bulan November kemarin itu sudah nggak ada volume ya dalam pergerakannya sendiri. Sepertinya kebanyakan trader sudah mulai beralih semenjak Bumi tidak bisa berhasil menembus angka 220. Jadi kalau misalkan memang time frame untuk tradingnya jangka pendek, kalau misalkan sudah terlanjur ada di angka 198 seperti yang dimention tadi, lebih baik kita cut loss saja nggak apa-apa, karena memang ada beberapa saham yang jauh lebih atraktif yang masih mungkin mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalkan mampu untuk di hold untuk jangka panjang, let's say sampai bulan Januari, Februari,
potensi bumi kembali 200 itu masih tetap ada gitu. Jadi lebih dikembalikan lagi apakah masih kuat hold atau Ya. misalkan sudah nggak sabar. Kalau misalkan saya ngelihat sih potensi bergerak sideways-nya untuk saham bumi ini masih cukup lama ya. Baik, jangka pendek lebih ke arah untuk cut loss saja, sementara kalau untuk jangka menengah ataupun sampai dengan Januari masih direkomendasikan untuk hold saham bumi dengan target bisa kembali ke level 200-an. Tadi Ibu Liana sudah ambil posisi di 198. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya akan coba sapa ini dari Bintaro, tidak menyebutkan namanya, Pak Aji, menanyakan saham CNKO, Pak. Sudah sekian lama masih di kandang, padahal komoditas kita tahu lagi booming ini. Kapan kira-kira bisa keluar aktif lagi untuk CNKO, Pak? Kalau saya lihat memang saham ini kan secara volume juga nggak begitu banyak dan juga secara pergerakannya pun sangat-sangat jarang ditransaksikan. Jadi memang untuk bisa melihat saham ini bisa tiba-tiba bergerak naik atau enggak, lebih baik kita pilih saham-saham lain yang jauh lebih liquid, lebih banyak orang yang masuk, karena takutnya kalau Ya, misalkan kita terlanjur masuk, yang ada malah susah keluar gitu. oke. CNKO masih dalam catatan atau special notation ini dari Bursa Efek Indonesia. Kita akan jeda kembali Pak Haji, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Haji, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Saya akan coba sapa Bapak Sihotang dari Medan, Sumatera Utara. Menanyakan saham Amar ini Pak, bagaimana sampai dengan akhir tahun, support dan resistennya. Analisis Anda untuk Amar? Amar kalau kita lihat memang secara teknikal dia itu sedang berada di downtrend channel ya. Dalam artian volume jual juga masih tetap tinggi. Tapi kalau kita lihat satu hari ini saja mungkin ada potensi untuk Amar ini masih rebound. Tapi kalau saya sih masih belum berani masuk. Kalau misalkan belum punya posisi lebih baik kita tunggu saja dulu sampai penurunannya itu sudah mulai mereda. Baik. Di mana dalam satu pekan terakhir ini koreksi cukup dalam terjadi untuk Amar karena dari level 358 dan saat ini sudah di 288 meskipun hari ini pembalikan arahnya cukup signifikan, Pak Haji, di 5,11%. Kita Iya. beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya akan coba jawab pertanyaan Ibu Jenny menanyakan saham Inco Pak, support dan resistennya, potensi sampai dengan akhir tahun bisa sampai ke berapa Pak Haji? Kalau saya lihat Inco memang pergerakannya itu masih cukup menarik ya. Dia pergerakannya itu pelan memang untuk bergerak naik, tapi pasti nih. Jadi bahkan dari bulan September sampai sekarang itu dia berada di dalam uptrend channel-nya. Dan kalau misalkan ditanya sampai di akhir tahun posisinya bisa sampai ke berapa, mungkin sampai ke angka 8.000 itu cukup possible buat Inco untuk bergerak naik. Baik, selanjutnya ada Bapak Chandra Gunawan ini dari Surabaya menanyakan saham Antam, entry di 1920. Ada potensi ke 2100 tidak Pak? Kalau misalkan pergerakannya Antam, mungkin secara fundamental kurang lebih kan mirip dengan Inco ya, tapi Ya. memang secara likuiditas Antam itu jauh lebih fluktuatif. Jadi untuk Antam bisa bergerak naik itu potensinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Inco tadi. Kalau misalnya ditanya tadi sampai ke 2100, itu masih bisa aja terjadi dalam waktu dekat ini. Hari ini Antam, Inco, Tins, dan MDKA kompak mengalami penguatan Pak Haji. Sentimen apa sebenarnya yang terjadi? Tadi dari update harga komoditasnya sudah menyentuh di 30 ribuan Pak. Kalau saya melihat ini kurang lebih dari potensi reopening negara China ya, di mana Oke. yang kita tahu kan ekspor kita 20% itu masuknya ke China dan kita melihat Antam, Tins juga Inco itu kebanyakan melakukan ekspor juga ke negara China gitu. Baik, terakhir BBYB singkat saja Pak, sudah beli di harga atas, rekomendasinya Pak Haji? Kalau BBYB memang pergerakannya belum ada tanda-tanda berbalikan arah. Jadi kalau saya lihat mungkin dia masih ada berpotensi untuk mengalami penurunan, tapi penurunan jauh lebih terbatas kalau misalnya kita bandingkan dengan 1 bulan terakhir. Baik, di penutupan hari ini di 690 menguat di 0,73% dan tadi sempat tertekan di 650. Waktu kita cukup terbatas Pak Haji dan pembahasan dari BBYB tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Haji, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Haji Dewandaru, investment spesialis PT Termegah Sekuritas Indonesia Tbk. Dan akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.